Kelakuan oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe berinisial AW menghamili wanita teman sekantornya saat istri sibuk mengurus ibu yang sakit. Istri berinisial NIM itu kemudian dicampakkan, lalu berniat menikahi wanita yang telah ia hamili. AW meninggalkan sang istri setelah menerima surat keputusan pengangkatan PPPK. Kemudian, AW dikabarkan diam-diam nikah lagi. NIM dihubungi tribunNewsSultra.com Selasa 6 Januari 2026 mengatakan dirinya berpacaran dengan AW sekitar 9 tahun lamanya sebelum menikah. Pada Sabtu 9 Agustus 2025 di Konawe, Sulawesi Tenggara, mereka melangsungkan pernikahan, disaksikan pemerintah desa dan keluarga kedua belah pihak. Awalnya, dia janji saya setelah dia terima SK P3K-nya, dia mau menikahi saya. Tapi masalahnya, saya sudah di rumah imam dan sudah ditahu keluargaku, jelasnya. Keduanya pun kemudian sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada Agustus 2025. Namun tepat sehari setelah menikah, ibu NIM mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sepekan saya temani mamaku di RSUD Bahtrama Sultra di kota Kendari, katanya. Karena memerlukan penanganan lebih lanjut, NIM mengatakan dokter memutuskan untuk merujuk ibunya ke rumah sakit yang ada di kota Makassar. Di situ, dia NIM ini tidak pernah datang jenguk orang tuaku. Darinya RSUD Bahtrama sampai dirujuk ke Makassar, jelasnya. Di tengah kondisi tersebut, NIM menerima kabar dari AW soal dirinya telah menghamili wanita lain dan rencananya akan menikahi si wanita. Hanya saja, saat itu NIM tidak terima. Ia meminta kepada AW agar terlebih dahulu menyelesaikan adat yang dijanjikan dan kemudian menceraikan dirinya secara sah. Itu hari dia sanggupi, tapi tidak lama saya dengar kalau AW justru menikah diam-diam, katanya. Karena sudah mencoreng nama baik dirinya dan keluarga, NIM pun mengaku akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Ia juga akan melaporkan AW ke Badan Kepegawaian Daerah Konawe terkait tindakannya yang telah menikahi wanita lain meski berstatus sebagai suaminya. Terpisah, AW yang dihubungi Tribun News Sultra mengaku kalau NIM tak berkata jujur mengenai hubungan mereka. Kalau saya, hubungi ulang dan minta dia berkata jujur. Jangan ada dia sembunyikan kenapa bisa saya menikah dengan dia dan ini perempuan, ujarnya. Sebab menurut AW dirinya tidak pernah berselingkuh selama dirinya menikah dengan NIM. Meski demikian, ia enggan untuk menjelaskan sebab dirinya mengaku tidak mau menyebar aib NIM, katanya. Saya malas cerita soal itu, soalnya saya anggap itu aib, katanya. Kasus ini mencuat setelah seorang oknum pria berinisial A yang baru saja diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe dilaporkan oleh istrinya. Status pekerjaan pelaku yang merupakan abdi negara membuat kasus ini menjadi konsumsi publik. Ironisnya, tindakan kurang terpuji ini terungkap tak lama setelah pelaku menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK. Perubahan perilaku pelaku diduga terjadi seiring dengan perubahan status kepegawaiannya yang kini telah menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kasus ini memicu perbincangan mengenai integritas dan etika seorang ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Masyarakat menyayangkan tindakan pelaku yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pegawai pemerintah. Fakta yang paling menyedot perhatian publik adalah latar belakang hubungan antara pelaku dan istrinya yang sudah terjalin sangat lama. Sebelum memutuskan untuk menikah, keduanya telah menjalin hubungan asmara atau pacaran selama 9 tahun. Masa pacaran yang hampir 1 dekade tersebut dianggap sebagai bukti perjuangan sang istri yang menemani pelaku dari titik nol hingga berhasil lulus menjadi PPPK. Namun, kesetiaan yang diberikan sang istri selama bertahun-tahun justru dibalas dengan pengkhianatan. Hubungan yang dibangun dalam waktu lama tersebut
hancur seketika saat pelaku memutuskan untuk menduakan istrinya demi wanita lain. Kisah pilu ini viral di media sosial karena banyak warganet yang bersimpati pada pengorbanan sang istri selama 9 tahun tersebut. Perselisihan dalam rumah tangga mereka memuncak tepat setelah pelaku menerima SK pengangkatan sebagai PPPK. Bukannya merayakan keberhasilan bersama istri yang menemani proses perjuangannya, pelaku justru dilaporkan mulai menjalin hubungan dengan wanita lain. Sang istri merasa bahwa suaminya berubah drastis setelah memiliki pekerjaan tetap dan status sosial yang lebih baik. Adanya orang ketiga di dalam rumah tangga mereka terdeteksi melalui perubahan sikap dan komunikasi pelaku yang tidak lagi transparan. Waktu perselingkuhan yang bertepatan dengan pengangkatan pegawai ini menjadi poin utama kekecewaan sang istri. Ia merasa hanya dijadikan pendamping di masa sulit, namun dibuang saat pelaku telah mencapai kesuksesan yang diimpikan. Tidak tinggal diam atas perlakuan suaminya, sang istri memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah yang lebih serius. Ia melakukan pelaporan kepada pihak-pihak terkait guna menuntut keadilan atas tindakan suaminya yang dianggap telah melanggar komitmen pernikahan. Langkah pelaporan ini diambil sang istri setelah upaya pembicaraan secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Ia merasa martabatnya sebagai istri sah telah diinjak-injak dengan kehadiran wanita idaman lain, Will, yang merusak rumah tangga mereka. Pelaporan ini mencakup bukti-bukti komunikasi dan indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum PPPK tersebut. Keberanian sang istri untuk bersuara mendapatkan dukungan dari keluarga dan kerabat dekatnya yang mengetahui sejarah panjang hubungan mereka.